Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu di materi tentang jaringan. Dalam sistem organisasi kehidupan, dari yang paling kecil sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme. Di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Untuk materi lainnya di sistem organisasi kehidupan, bisa kalian lihat videonya di channel ini. Kita mulai dulu dari pengertian. Ya, pada organisme bersel satu atau uniseluler, semua fungsi hidup dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Tapi bagaimana kalau misalnya organisme yang multiseluler atau bersel banyak? Nah, pada organisme bersel banyak, sel tidak dapat bekerja sendiri, tapi bergantung juga dengan sel-sel yang lain untuk melakukan suatu fungsi. Nah, sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Nah, kelompok sel-sel tersebut disebut sebagai jaringan. Jaringan adalah sel-sel atau kelompok sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Kita akan membahas nanti jaringan pada hewan dan juga jaringan pada tumbuhan, jenis-jenisnya. Jadi kamu harus bisa mempelajari jenis-jenisnya apa sih jaringan pada hewan dan tumbuhan, bentuknya seperti apa, dan juga fungsinya apa. Gitu yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita mulai dari jaringan pada hewan. Pertama ada jaringan epitel. Epitel itu adalah jaringan yang melapisi permukaan organ. Jadi epitel itu jaringan yang paling luar dari suatu organ, ya, yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari organ tersebut. Jadi segala sesuatu yang bagian paling luar biasanya fungsinya adalah untuk melindungi bagian yang dalamnya. Tuh. Nah, jaringan epitel pun sebagai jaringan terluar dari organ, fungsinya adalah untuk melindungi bagian dalam dari organ tersebut. Tapi selain sebagai untuk melindungi bagian dalam organ, ada fungsi lainnya. Bisa berfungsi sebagai kelenjar, bisa juga berfungsi sebagai penyerap zat, bisa juga berfungsi sebagai penerima rangsang. Itulah fungsi jaringan-jaringan epitel. Di sini kita lihat gambar dari jenis-jenis jaringan epitel. Ada jaringan epitel yang silindris bersilia, ada yang pipir berlapis, ada kubus selapis, ada pipis selapis, silinder berlapis, dan juga silindris berlapis. Inilah jaringan epitel. Jaringan selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Dan jaringan otot ada 3 jenis: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos biasa ditemukannya di organ tubuh bagian dalam seperti usus, lambung, dan lain sebagainya. Itu adalah jenisnya otot polos. Sedangkan otot lurik biasa ditemukan pada rangka tubuh. Nah, otot lurik ini yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai daging. Ini adalah otot lurik, ya. Kemudian otot jantung yang terdapat di jantung. Nah, untuk bahasan lebih lengkap tentang jaringan otot nanti akan dibahas di kelas 8, ya. Di kelas 8 dibahas tentang sistem gerak pada manusia. Tadi akan membahas lebih dalam tentang jaringan otot tersebut. Di sini kita hanya perkenalan aja tentang apa itu jaringan otot, jenis-jenisnya apa, dan terletak di mana. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Lihat di sini, ini adalah struktur neuron. Ada apa aja sih di neuron ini? Beberapa bagian dari neuron. Pertama adalah dendrit. Sini dendrit, fungsinya apa sih dendrit ini? Dendrit ini adalah penjuluran ke arah luar badan sel yang berfungsi sebagai penerima rangsang atau penerima impuls. Kemudian ada inti sel, atau di badan sel di sini terdapat inti sel. Ya, dia itu untuk sebagai pengatur dari sel tersebut karena memiliki inti sel di sini. Kemudian setelah diterima oleh dendrit, kemudian dendrit meneruskan ke inti sel ini kemudian meneruskan lagi ke akson. Nah, akson ini adalah yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impulsnya. Jadi yang menerima adalah dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel, di situ terdapat inti sel diolah, kemudian diteruskan lagi ke sel yang lain menggunakan atau lewat bagian disebut akson atau neurit. Nah, di neurit ini ada bagian-bagian lagi. Di sini neurit, ya. Ada bagian-bagian lagi, apa aja ya? Pertama ada namanya selubung mielin. Sini ada selubung mielin. Selubung mielin adalah bagian sel yang membungkus akson. Jadi sini akson dibungkus oleh selubung mielin. Kemudian di dalam selubung mielin ini terdiri atas sel-sel Schwann. Di sini ada sel Schwann. Nah, di bagian akson ini yang tidak tertutup oleh selubung mielin disebut adalah nodus Ranvier.
Kemudian di sini ada terminal akson, dan disinilah tempat bertemunya sel syaraf satu dengan sel syaraf lainnya. Jadi dari sel syaraf satu ke sel syaraf lainnya diteruskan ke akson. Nanti akson di sini diteruskan lagi ke dendrit sel syaraf lainnya. Kemudian jaringan hewan yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan juga menguatkan tubuh. Jaringan penyokong ada 4 jenis di sini. Ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, kemudian jaringan darah. Di sini kita akan lihat. Pertama adalah jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Ada 2 jenis jaringan ikat, yaitu tendon dan juga ligamen. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Di sini ya. Jadi otot atau daging itu bisa menempel pada tulang karena diikat oleh jaringan namanya tendon. Kemudian ada lagi ligamen. Ligamen itu adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Di tulang dengan tulang ini bisa menempel karena diikat oleh jaringan disebut sebagai ligamen. Jaringan penyokong yang kedua adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Kartilago ini atau tulang rawan terdiri dari sel-sel tulang rawan atau kondroplas, bersifatnya lentur. Lebih banyak zat kolagennya dibandingkan zat kalsium. Contohnya adalah pada hidung atau pada telinga. Di situ tulang tapi agak lentur. Nah, itu adalah disebut tulang rawan. Kemudian ada jaringan tulang atau disebut jaringan tulang keras. Ya, tadi tulang rawan atau disebut juga tulang yang lentur. Sini tulangnya keras atau kaku. Tersusun atas sel-sel tulang keras atau disebut osteosit. Di sini lebih banyak kalsiumnya dibandingkan kolagennya sehingga bersifat keras dan juga kaku. Kalau tadi pada jaringan tulang rawan kolagennya lebih banyak, kalau di jaringan tulang keras kalsiumnya lebih banyak sehingga dia itu keras dan kaku. Yang keempat adalah jaringan darah. Darah terdiri dari 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan juga sel-sel darah. Plasma darah terdiri atas protein darah, ada albumin, fibrinogen, dan globulin, dan juga serum yang terkandung zat kebal atau antibodi. Fungsi utama plasma darah adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh sel tubuh. Nah, kemudian ada sel darah, ada 3 jenis sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Fungsinya beda-beda nih antara sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Kalau sel darah merah atau disebut juga eritrosit, berfungsinya adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh karena di sel darah merah ini terdapat hemoglobin, ya, terdapat Hb atau hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk menjaga kekebalan dan juga pertahanan tubuh. Yang terakhir adalah keping darah atau trombosit yang berfungsi atau berperan dalam menutup luka atau pembukaan darah. Nah, nanti untuk materi tentang darah ini akan lebih detail juga dibahas di kelas 8 tentang sistem transportasi pada manusia. Selanjutnya adalah jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan mesentematik dan juga jaringan permanen. Apa perbedaannya nih? Perbedaannya adalah jaringan mesentematik itu adalah jaringan yang masih aktif memperbanyak diri sehingga dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan juga organ tumbuhan. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang tak terbentuk dari hasil perkembangan jaringan mesem tersebut. Jaringan permanen di sini ada 4 jenis, ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Kita bahas satu persatu tentang jaringan-jaringan ini. Pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel meristem. Sel-sel meristem selalu aktif membelah. Meristem itu ada 3 jenis nanti, ya, ada meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan juga meristem lateral atau meristem samping. Meristem apikal ini terletak di ujung batang atau ujung akar, yaitu yang menyebabkan akar itu bertumbuh panjang, ya, akar atau batang itu bertumbuh panjang. Ada meristem apikal. Kemudian meristem interkalar adalah meristem antara yang terdiri atau yang terdapat di antara ruas-ruas batang. Kemudian meristem lateral atau meristem samping letaknya itu biasa di kambium dan juga dia itu sebagai penghasil pertumbuhan sekunder. Jadi yang menyebabkan akar sama batang tumbuhan itu menebal dan membesar. Jadi kalau yang menyebabkan akar sama batang itu memanjang adalah meristem apikal, sedangkan yang menyebabkan akar dan batang itu menebal atau membesar adalah meristem samping atau meristem lateral.
Kemudian jaringan permanen, pertama jaringan epidermis. Ya, epidermis berarti lapisan yang paling luar. Lapisan paling luar pasti fungsinya adalah untuk melindungi, ya. Pasti dia itu untuk melindungi jaringan di dalamnya. Dan jaringan epidermis merupakan jaringan yang melapisi permukaan akar batang daun. Jadi setiap organ tumbuhan tersebut dilapisi oleh epidermis. Ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Yang kedua adalah jaringan pengangkut. Kalau misalnya di hewan itu pengangkutnya adalah darah, ya. Kalau misalnya di tumbuhan, jaringan pengangkut di sini ada namanya xilem dan floem. Kalau daun posisinya ada di sini, xilem dan floemnya di jaringan pada daun, sedangkan pada batang posisi seperti ini. Xilem di bagian dalam, floem di bagian luar, dibatasi oleh kambium di sini. Ya, xilem di bagian dalam, floem bagian luar. Nah, xilem itu apa sih? Xilem itu adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam dari akar ke daun. Sedangkan floem fungsinya adalah dari hasil fotosintesis daun tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Di xilem itu mengangkut bahan baku, floem itu mengangkut zat makanan yang sudah jadi, gitu. Kemudian jaringan parenkim. Sini jaringan parenkim atau disebut jaringan dasar karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Jadi semua organ tersebut terdapat jaringan parenkim ini, maka disebut jaringan dasar. Nah, pada daun di sini tersusun atas dua, yaitu namanya jaringan palisade dan juga jaringan spons. Di sini terdapat klorofil, maka terjadi fotosintesis pada daun terjadi di jaringan palisade ini, atau jaringan palisade dan jaringan spons atau jaringan parenkim ini, karena di sinilah terdapat klorofil, ya. Selain itu, jaringan parenkim pun berfungsi untuk menyimpan makanan. Yang terakhir yaitu jaringan penguat atau jaringan pengokong pada tumbuhan. Ada dua juga. Di sini ada kolenkim dan juga sklerenkim. Kalau kolenkim itu berfungsi sebagai jaringan penguat maupun penyokong pada organ tumbuhan serta masih aktif mengadakan pertumbuhan dan pengembangan. Dan letaknya dia itu di bawah jaringan epidermis. Sedangkan jaringan sklerenkim, jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan dan tidak lagi mengalami pertumbuhan. Jadi kalau kolenkim masih aktif pertumbuhan, sedangkan sklerenkim sudah tidak ada lagi pertumbuhan atau perkembangan. Letaknya adalah lebih dalam dari kolenkim. Jadi kolenkim itu ada di luar, di bawahnya epidermis. Kalau misalnya sklerenkim agak di bawahnya lagi. Ya, demikian materi tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.